الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما Dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, apa isi videonya? Orang lakukan sujud tilawah. Orang yang melakukan sujud tilawah, bagaimana cara melakukannya? Membaca ayat sajadah. Membaca dan juga membaca Ayat-ayat sajadah. sajadah. Tadi sujud tilawah yang dilakukan apakah ketika di luar sholat atau di dalam sholat? Sholatnya ngapain dia tadi? Tadi membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia demo dengan ayat sajadah, maka dilakukan supaya pemahaman kita lebih beda mengenai sujud tilawah ini. Kita akan membahas materinya. Yang pertama, pengertian sujud tilawah. Apa pengertian sujud tilawah? Ya, sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan ketika di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, ketika di luar sholat, Anda sedang membaca Al-Quran, ketemu nanti dengan ayat-ayat sajadah, maka dilakukan sujud tilawah. Membahas materi-materi dari pelaksanaan sujud tilawah ini, ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Karena Anda sudah paham mengenai sujud tilawah, sekarang kita akan bermain kapsul. Apa kapsul? Bermain kapsul. Dan kepada setiap kelompok, ketua kelompok, silakan mendapat sebuah kapsul. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama pengertian sudah jelas. Mas Anda pengen ya? Pertama pengertian sudah jelas. Saja baru Pertama Pengertian itu ingat pengertian sudah tilawah. satu, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dua, syarat sujud tilawah. Satu, menghadap kiblat. Dua, menutup aurat. Dan tiga, suci dari hadas dan najis. Tiga, waktu pelaksanaan. Setelah membaca atau mendengar ayat sajadah, baik saat sedang maupun saat di luar sholat. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah, mohon dibicarakan baik-baik, jangan cari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada setiap ketua kelompok silakan bawa hasil pengelompokannya ke depan. Dan inilah hasil pengelompokan dari setiap kelompok. Hasilnya sudah sangat rapi, sudah sesuai dengan kategori, sudah sangat bagus. Kita kasih aplaus untuk semua kelompok. Oke, dan Oke, kita sudah selesai berdiskusi kelompok, sudah dipresentasikan ke depan kelas. Sekarang kita akan mengambil penilaian melalui latihan ujian
saja.